Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA ya, proses daring. Pada kesempatan ini nanti kita akan meneruskan bab tentang tekanan ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang tekanan yad. Yang sudah kita bahas adalah tekanan yad padat dan yad cair. Pada yad cair kita sudah membahas tekanan hidrostatis, dan di mana pada hidrostatis itu kita sudah bahas ya, ada hubungannya dengan tekanan yang dalam air itu. Kemudian ada hukum Pascal. Sekarang kita membahas tentang bejana berhubungan ya, yang ada hubungannya dengan tekanan air. Pada bejana berhubungan kita tahu di situ ada hukumnya yang berbunyi, jika bejana berhubungan diisi dengan yad cair yang sama dalam keadaan setimbang, permukaan yad cair dalam bejana-bejana itu terletak pada suatu bidang datar. Jadi kalau misalnya ada bejana yang berhubungan ya, ini bejana berhubungan apabila diisi dengan yad cair yang sama ya, di mana massa jenisnya sama, rho-nya sama, maka ini akan membentuk atau permukaan yad cair itu akan sama tinggi di sini ya. Itu karena tadi syaratnya harus massa jenisnya sama atau yad cairnya harus sama. Kemudian hukum bejana berhubungan ini akan tidak berlaku apabila satu tadi diisi dengan yad cair yang berbeda ya. Kemudian yang kedua digoyang-goyangkan. Yang ketiga, salah satu contoh bejana itu adalah pipa kapiler. Jadi kapiler itu kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan kapiler. Kapiler ya, kapilaritas itu adalah gejala turun atau naiknya yad cair dalam pembuluh yang sempit. Kita lihat contohnya mengapa kok biologi mempelajari ini, ada hubungannya dengan biologi dan fisika. Itu karena contohnya pada batang tumbuhan ya, di situ ada pembuluh yang sempit itu yang disebut dengan pipa kapiler, karena itu ada hubungannya dengan naiknya air dari akar sampai ke daun melewati batang itu. Naik turun itu adalah karena adanya gaya tarik dari dinding kapiler itu dengan yad cair itu sendiri, sehingga air dari akar bisa naik sampai ke daun ya. Kemudian pada makhluk hidup yang lain, ada manusia dan hewan, yaitu ada hubungannya dengan pembuluh darah ya, pada tekanan darah itu. Contoh alat ya yang menggunakan bejana berhubungan itu adalah ceret atau teko. Jadi anak-anak kalau mau mengisi air atau memasak air pada teko ya,
ini walaupun tekonya ini tinggi ya, kemudian untuk keluarnya air tingginya segini, maka air ini paling maksimal itu dimasukkan di sini, diisi air permukaannya sampai sini. Karena kalau diisi di A sini, kalau sampai diisi sampai ke B, maka air akan keluar mengucur ya, karena adanya tadi hukum bejana berhubungan. Kemudian contoh yang kedua adalah pada penyipat datar. Ya, biasanya digunakan oleh tukang batu itu biasanya untuk mengukur persamaan permukaan dari dinding sana dengan yang lainnya. Itu selang diisi air kemudian ditariklah di situ. Itu namanya adalah penyipat datar. Kalau pada toko yang dibuat pabrik namanya waterpass. Kemudian contoh yang ketiga adalah pada sumur ya. Pada bejana berhubungan kita lihat tadi ya, sumur harus untuk dapat keluar mata air itu, airnya itu sumur harus berada di bawah permukaan air tanah supaya airnya tidak pernah kering. Itu adalah pada yang ada hubungannya dengan bejana berhubungan. Sekarang kita bahas hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes, di mana pada hukum Archimedes ini menyebabkan benda itu dalam keadaan ada terapung, ada melayang, ada tenggelam ya. Jadi kalau benda dalam keadaan terapung, maka massa jenis benda tersebut lebih kecil dengan massa benda ya cair. Yang kedua, benda melayang, massa jenis benda tersebut akan sama besar dengan massa benda ya cair. Sedangkan kalau bendanya tenggelam, maka massa benda akan lebih besar dari massa benda ya cair. Sekarang apa yang dimaksud dengan hukum Archimedes itu? Yaitu besarnya gaya apung ya, yang tergantung dengan banyaknya air yang didesak oleh benda tersebut. Maka semakin besar air yang didesak, maka semakin besar pula gaya apungnya ya. Jadi makanya benda itu ada yang dalam keadaan bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Kita lihat bahwa apabila benda dicelupkan pada ya cair, baik sebagian atau seluruhnya, benda itu akan mendapat gaya apung atau gaya ke atas yang besarnya sama besar dengan berat yang ya cair yang didesaknya oleh benda tersebut. Ya, maka secara matematis atau dirumuskan, W sama dengan FA, W sama dengan M kali G. Karena massa sama dengan rho kali volume, maka W sama dengan rho kali G kali V. Sedangkan gaya ke atasnya sama dengan
akan sama dengan berat bendanya. Ya. Yang ini adalah gaya apung. Ini massa, ini gravitasi, ini massa jenis, ya cair, kemudian ini volume, ya cair yang didesak. Ya, jadi beratnya dari benda yang dimasukkan ke dalam air itu nanti akan sama dengan gaya apungnya, ya. Sekarang contoh teknologi yang memanfaatkan prinsip Archimedes. Yang pertama adalah kapal selam. Jadi kapal laut yang berada dalam 3 keadaan, bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Keadaan ini dicapai dengan cara mengatur banyaknya air dan udara di dalam kapal itu. Kemudian yang kedua adalah hidrometer, yaitu alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Kemudian yang ketiga adalah jembatan Poton. Jembatan yang terbuat dari drum-drum besar yang mengapung di air. Jadi drum-drum itu yang besar itu terus ditutup, jadi hanya isi udara. Kemudian akan dijejerkan itu, ya. Kemudian baru di atasnya diberi papan atau besi yang sebagai jembatan itu, ya. Kemudian yang keempat adalah balon udara. Balon udara, ya, diisi dengan gas yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara atmosfer, ya, sehingga balon itu dapat terbang. Ya, kemudian kita bahas pada yang ketiga, itu adalah tekanan gas, ya. Sudah kita bahas tekanan zat padat, yang kedua ya cair, yang ketiga kita bahas tekanan gas, ya. Di mana tekanan gas itu ada hubungannya dengan, akan mempengaruhi dengan ketinggian, ya. Setiap zat itu memiliki berat termasuk udara. Namun berat udara menjadi ringan dibandingkan zat-zat lain. Dan kemudian kita lihat alat yang berhubungan dengan tekanan udara. Yang pertama adalah barometer, alat untuk mengukur tekanan udara, ya. Barometer itu ada jenisnya barometer Fortin. Kemudian yang kedua barometer logam, ya. Barometer logam ini banyak digunakan di Badan Meteorologi dan Geofisika, ya. Kemudian yang ketiga adalah manometer. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Yang keempat kita bahas adalah hukum Boyle, di mana hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap. Jadi tekanan kali volume hasilnya tetap, ya. Di mana suhunya tetap. P kali V itu hasilnya C. Maka pada suhu yang tetap, maka P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Ini adalah tekanan mula-mula,
Ini volume mula-mula, ini tekanan, dan volume sesudah ada perubahan. Sudah, saya cukupkan aja sini ya. Nanti kamu kerjakan pada LKS halaman 18 sampai 19, nomor 23 sampai 27. Jadi ada 5 soal itu kamu kerjakan. Sudah, saya cukupkan sampai sekian saja. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.